Halo, sampah tiap hari banyak sekali, bermacam-macam jenisnya. Yang organik, kemudian ada yang kemasan plastik, kantong kresek, yang saset-saset. Sudah dibuatkan kelompoknya, wadah-wadah seperti ini, kemasan botol plastik, kemudian yang sebelahnya kresek. Banyak sekali nih kresek-kresek, dan kemasan snack-snack makanan ringan. Oke, sudah kami pilah. Selanjutnya langsung kita simpan, kita pilah di fasilitas sekolah, Fasivisa. Sebelah ruangan sana sudah kita siapkan Fasivisanya, dan ini siap bergerak. Oke. Nah, di sini kita udah memasang berbagai jenis pilah sampah di tempat kami, Fasivisa. Ada 12 karakter, dari kertas H4S dokumen, kemasan aluminium, kemasan kaleng, Tetra Pak, kemasan karton upright, kemudian karton biasa, ember campur-campur, plastik bening, plastik kerasan, botol plastik minuman, gini-gini nih. Kemudian ada gelas-gelas plastik. Nah ini nih, ini biasanya beli-beli online, wah akhirnya kemasannya menjadi problem. Multi layer, nah saset-saset, kemudian botol-botol ya, banyak sekali nih. Artinya tiap minggu, tiap hari, ternyata sampah yang dikeluarkan dari rumah, dari industri, dari manapun banyak sekali. Itu problemnya. Mudah-mudahan kalau sudah kami pisah-pisah, ketika pemilihan pisah-pisah sampahnya terorganisir seperti ini, banyak sekali karakternya. Nah ini baru datang, kita memilih-milih, harus teliti juga nih. Ini masuk kelompok mana, ini kelompok mana, ini juga ada busa foam, plastik. Wah cukup banyak ya. Nanti kita pilih, kita sortir per kelompok. Mudah-mudahan kalau sudah disortir sangat mudah dikelompokkan. Kemudian bahasa Sundanya mah di karungan tuh sudah satu karung isinya satu jenis. Yang paling banyak sampah yang kita hasilkan itu ya ternyata botol-botol ini, botol-botol kemasan minuman, banyak sekali. Tapi kami manfaatkan botol-botol ini, bisa dimanfaatkan untuk kemasan yang baru. Nah ini ya, untuk wadah-wadah sabun cuci bisa kita manfaatin, minimal berkurang lah ya, tidak nyampah di kota Bandung. Udah tersortir jadi kemasan sabun, yang lainnya juga begitu, yang bisa dimanfaatkan kembali, yang lainnya ya kirim ke Pastafal. Dan ini seperti saset-saset ini paling banyak ternyata dalam sebuah industri, rumahan, kafe, wah segala macam kemasan gini nih, sangat banyak saset-saset ini. Banyak sekali. Nah, ini kelompoknya multi layer ya. Selain ini multi layer, yang tadi itu minuman online banyak sekali, kerdus juga banyak sekali. Ya, mudah-mudahan kalau sudah kelompokkan sangat mudah, dan intinya mengurangi sampah menjadi manfaat, layak guna, terurai kembali. Halo teman-teman. Sekarang saya lagi ada di sekolah Rumah Belajar Semi Palar, dan sekarang kita lagi ngangkutin sampah-sampah yang sudah dipilah. Jadi Rumah Belajar Semi Palar menyediakan tempat pemilahan sampah yang tentunya nanti bisa dibawa dari rumah sehingga bisa disimpan sampahnya. Setelah itu akan kami angkut ke Pastafal untuk dikelola dan diolah menjadi produk baru. Nah, sampah-sampah yang nantinya datang ke Pastafal akan dipilah berdasarkan material, kemudian berdasarkan jenisnya. Itu tuh ada macam-macam, kayak plastik aja itu jenisnya bisa lebih dari 10 jenis. Kemudian selain plastik ada besi, kemudian ada logam, kemudian ada kertas. Itu akan dipilah sesuai dengan jenis-jenisnya. Nah, Pastafal sendiri sampai dengan saat
saat ini untuk sampah anorganiknya sampai dengan tahap pemilahan. Karena setelah kami cek, tahap pemilahan adalah tahap yang paling memakan waktu di dalam proses daur ulang. Karena itu kami membantu para pendaur ulang untuk mempercepat proses daur ulang dengan cara memilah. Nah, kadang-kadang begini Mas, tapi suka bingung ya. Maksudnya barang-barang seperti ini tuh memang semuanya bisa dimanfaatkan di sana ya setelah diangkut, ataukah memang ada beberapa barang yang memang nggak bisa diolah di sananya gitu. Contohnya aja Kang, sampah apa gitu yang kira-kira Belum bisa. yang inilah. Yang belum bisa ini Oh gitu. ini Ini styrofoam. styrofoam. Ya, styrofoam itu nggak bisa. Kemudian ini, tapi ini pun yang memang multi-layer. Ini yang dalamnya ini Itu masih bisa. Kami nggak bisa. Oh nggak bisa. Sedangkan kalau misalkan yang kayak gini, ini masih bisa. Ya, ini masih aman. Jadi kayak gini nggak bisa, memang ya nggak bisa di. Kalau ini memang di sini dipilah di semi palar sendiri Ya. akan dikumpulkan, katanya ada tempat yang bisa mengolah ini jadi bahan Batak. watak ya kalau nggak salah gitu. Ya, mungkin saya juga nginformasiin yang plastafal nggak bisa ya. Hmm. Kalau dari sini yaitu kemudian ini sebetulnya satu jenis kan, sama dia tuh satu jenis, bikinnya sama-sama styrofoam. Nah ini memang belum bisa. Kalau misalkan yang lain itu masih bisa. Beli mau sisanya, mau beli misalkan yang beli kayak gini, kemudian kayak gini, kemudian ini juga bisa. Beling pecah nggak bisa. Kalau beling pecah nggak masalah. Oh, Yang nggak belum masalah. bisa tuh keramik. Jadi biasanya dia dia itu beling tapi warnanya coklat. Jadi di sini nggak kebingungan, maksudnya udah pasti Ya. oh ini gitu. Jadi kita juga nggak akan nimbun barang yang terlalu banyak nggak bermanfaat juga Betul, gitu ya. betul. Maksudnya Iya. datang ke sini ternyata nunduk jadi sampah gitu ya, percuma juga ya. Nah ini boleh tanya juga, kalau barang-barang gini langsung diolah di sananya sendiri atau nanti dipilah-pilah lagi? Nah, kalau misalkan di plastafal sendiri kita tuh cuma sampai tahap pemilahan. Ya, karena kan ini sebetulnya masih campur ya. Oh nanti di sana dipilah lagi gitu Ya, kan? dipilah lagi lebih spesifik. Ya, Misalkan gitu. ini mungkin kan kelihatannya sama tapi sebetulnya ini beda. Tapi cukup membantu nggak ini kayak gini? Sangat. Maksudnya dipilah di sini gitu ya? Ya. Mempermudah juga akang gitu. Kita juga sambil belajar ya, memilah-milah sampah gitu. Sebetulnya kalau yang dilakuin di sini dengan seperti ini pun sudah sangat membantu dibanding tercampur. Bruk-bruk gitu Wah, ya. tercampur misalkan tercampur. Gilir ya Kangnya? Wah, itu Gilir. kenapa? Mungkin ada yang tanya ya, kenapa sih kok plastafal nggak ngolah? Dulu kita pernah ngolah, plastafal itu pernah ngolah. Ternyata untuk ngolah tuh 1 jam bisa sampai 100 sampai 200 kilo 1 jam selama sudah terpilah. Tapi kalau milah 1 jam itu cuma maksimal 20 kiloan itu per orang gitu. Jadi kan kalau misalkan kita ingin ngolah 8 jam aja kita perlu 800 kilo misalkan. Berarti kan perlu berapa puluh jam buat milah gitu. Cuman buat untuk ngolah segitu gitu. Makanya setelah berjalan gitu ya plastafal liar, ternyata permasalahannya tuh bukan di pengolahan. Pengolahan tuh kapasitasnya besar-besar. Ada yang 1 jam 1 ton, tapi permasalahannya ada di pemilahan. Contohnya plastik aja kan ada 7 macam kan. Mulai dari yang kode 1, kode 2 sampai 7. Ada nanti per warna, ada yang warna putih, hitam, merah. Jadi intinya nanti pun dari sini, mungkin di sini udah cukup banyak macamnya ya. Nah. Tapi nanti di sana Dipilah lagi sesuai. kemarin tuh kalau nggak salah bisa sampai 40-an 40 macam. Tapi dengan kayak gini Kang Ini udah. cukup membantu lah ya Ya, Kang. ini sangat. Maksudnya, Nah, ibaratnya nih kalau sampahnya tercampur, tadi 1 jam kurang lebih cuma 20 kilo. Tapi kalau sampah dari sini 1 jam bisa jauh 2 kali. oh lebih cepat gitu ya. Ya. Intinya kita saling menguntungkan lah. Ya, Ini betul. diolah, di Akang bisa diolah kembali. Jujur saya di sampah tuh bisa kaya loh Bang. Tergantung. Soalnya tukang rongsok kaya om. Ya. Tapi kalau skala yang tukang langsung. Ya, kalau misalkan plastafel sendiri kan sebetulnya lebih ke arah edukasi. Iya, betul. Jadi beda arah sih sebetulnya. Ya. Ibaratnya tukang rongsok nggak ada yang mengambil Ya, resek. betul. Kemudian beling, mana ada tukang rongsok yang ambil beling. Mungkin tujuannya sama Kang ya, mengurangi sampah, memilahan sampah, cuman hasil akhirnya. Ya, tujuannya lebih gitu. luas lah kalau yang Ini sudah dikelompokkan, dikarungkan banyak sekali ya. Dalam sebulan sudah dipilah. Waduh, nggak tahu nih berapa kilo. Artinya ya kalau saya berpikir bermanfaat.
sudah dikarungkan dari berapa jenis nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sementara ini baru 8 karung, artinya 8 jenis sudah terpilah dan siap angkut ke Fastafal. Berguna, bermanfaat, bersih, sehat, dan kesadaran. Itu yang paling penting. Oke, selamat siang.